Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi sebetulnya untuk mengerjakan soal seperti ini bisa ada cara cepatnya, yaitu kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Dimana kalau misalkan kita tidak mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan ini, bisa jadi ketika kita nanti menjawab soal seperti ini, kita menjawabnya dengan salah gitu, karena tidak memakai aturannya. Oke, sekarang kita coba kerjakan soalnya. Untuk premis 1, jika hari ini hujan, maka jalan basah. Premis 2, hari ini hujan, maka kesimpulannya adalah, oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang merupakan P dan mana yang merupakan Q. Oke, di sini premis 1, jika hari ini hujan, maka hari ini hujan ini adalah P. Kemudian maka jalan basah ini masuknya adalah Q. Kemudian premis 2-nya adalah hari ini hujan, maka hari ini hujan sama dengan yang atas, yaitu P. Maka kesimpulannya adalah, sekarang kita tuliskan di bawah. Premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2 adalah P, maka hasil kesimpulannya adalah yang Q, seperti itu, yaitu jalan basah, maka jawabannya adalah yang A. Dimana tentu saja kondisi ini merupakan aturan penarikan kesimpulan yang pertama. Jika ada P maka Q, kemudian ditanya P, maka hasilnya itu adalah Q. Ini harus betul-betul dipahami dan dicatat. Kedepannya mungkin akan banyak sekali soal-soal yang mengharuskan mengetahui dari aturan penarikan kesimpulan yang pertama ini. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, kalian harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Dengan mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan tadi, kalian akan betul-betul menjawab soal ini dengan tepat, dan tentu saja dengan terbiasa nanti juga akan bisa dengan cepat menjawabnya. Oke, sekarang kita kerjakan saja. Premis 1, jika Andi berolahraga maka Andi menjadi sehat. Kemudian premis 2, Andi berolahraga. Kemudian kesimpulannya adalah, oke, kita kerjain sekarang. Yang dilakukan pertama adalah kita harus mengidentifikasi mana yang P, mana yang Q. Nah, di sini pada premis 1, Andi berolahraga ini masuk ke dalam P. Kemudian Andi menjadi sehat ini masuk ke dalam Q. Kemudian Andi berolahraga ini yang menjadi pertanyaannya adalah P. Kita tulis lagi di bawah. Premis 1 itu adalah jika P maka Q. Kemudian premis 2-nya ternyata yang ditanyakan masih P. Maka kalau ada kondisi seperti ini, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya P, kesimpulannya itu adalah Q. Dimana Q yang ada di sini adalah Andi menjadi sehat. Maka jawabannya adalah jawaban yang A. Dimana tentu saja aturan ini yang kita pakai ini adalah aturan dalam penarikan kesimpulan yang pertama ya. Nanti di aturan ini ada 3 aturan yang betul-betul harus kalian pahami. Ini baru aturan penarikan kesimpulan yang pertama. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik saja. Mulai kerjakan dari sekarang. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, seperti yang sebelumnya dijelaskan juga, untuk bisa mengerjakan soal seperti ini dengan cepat, kita harus mengetahui terlebih dahulu 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Dimana tentu saja 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan ini betul-betul harus dihafal, biar nanti kalau dapat soal yang kayak gini, betul-betul langsung bisa cepat dan mudah mengerjakannya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung kerjain aja. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam mengerjakan soal seperti ini adalah dengan mengidentifikasi dulu mana yang P dan mana yang Q. Dimana untuk soal ini, premis 1, jika Jakarta banjir ini masuk ke dalam P. Kemudian maka Bogor hujan deras ini masuk ke Q. Kemudian premis 2, Jakarta banjir, maka tentu saja ini adalah P. Sekarang kita tulis kesimpulannya di bawah. Di sini premis 1-nya adalah P
jika P maka Q, kita tulis di bawah jika P maka Q. Kemudian premis 2-nya adalah P, kita tulis di sini P. Maka kalau kita mendapatkan kondisi mencari kesimpulan seperti ini, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya itu adalah Q, di mana Q di sini adalah Bogor hujan deras. Option yang paling tepat adalah option yang C. Jadi, kalian harus betul-betul memahami dan menghafal dari aturan penarikan kesimpulan ini, di mana ini adalah aturan penarikan kesimpulan yang pertama. Total aturan penarikan kesimpulannya ada 3, ketiga-tiganya kalian harus hafal ya. Sekarang kita baru membahas aturan penarikan kesimpulan yang pertama. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan ini betul-betul harus dihafal, betul-betul harus dipahami, sehingga tentu saja akan memudahkan rekan semua dalam menjawab soal-soal seperti ini. Oke, sekarang kita kerjain aja. Tahap pertama mengerjakan soal seperti ini adalah mengidentifikasi mana bagian P dan mana bagian Q. Di sini pada premis 1, jika belum divaksin, maka tentu saja belum divaksin ini adalah masuk ke P. Kemudian maka tidak aman dari COVID-19, maka tidak aman dari COVID-19 adalah Q. Kemudian premis yang kedua, Abdul sudah divaksin, maka sudah divaksin ini adalah negasi dari P, karena kebalikan dari P, di mana P-nya itu adalah belum divaksin. Oke, sekarang kita rumuskan kesimpulannya. Premis 1 di sini dikatakan jika belum divaksin maka tidak aman dari COVID-19. Maka bisa ditulis di sini jika P maka Q. Kemudian premis keduanya Abdul sudah divaksin, di mana sudah divaksin ini adalah negasi dari P atau kebalikan dari P, di mana di sini belum divaksin padahal di sini sudah divaksin. Maka sudah divaksin ini adalah negasi dari P. Maka kita tulis di bawah di sini. Oke, sebelum kami menyimpulkan dari kesimpulan terhadap kedua premis ini, kita coba ingat terlebih dahulu aturan penarikan kesimpulan yang pertama, di mana jika ada premis 1 P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa menarik kesimpulannya adalah Q. Tapi untuk kasus ini kita bisa lihat untuk premis 1-nya itu adalah jika P maka Q, tapi untuk premis 2-nya adalah negasi P. Maka kalau seperti ini tentu saja kan menyalahi dari aturan ini. Tapi tentu saja ada pengecualian untuk satu kasus, nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Maka penarikan kesimpulan antara premis 1 dan premis 2 ini adalah tidak dapat disimpulkan, oke, karena tidak sesuai dengan ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Oke. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik saja mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasa, untuk bisa mengerjakan soal seperti ini dengan cepat dan tepat, kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Dimana tentu saja dengan mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan itu, nanti kita akan menarik kesimpulan dengan tepat dan dengan benar. Karena bisa jadi menjawab soal seperti ini kita terburu-buru sampai akhirnya adalah salah. Padahal sebetulnya ada aturan yang harus diikuti dan ditaati, oke? Oke, sekarang kita kerjakan saja soalnya. Tahap pertama untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang P dan mana yang Q. Oke, sekarang identifikasi. Premis 1, jika jalan macet, maka tentu saja jalan macet ini adalah P. Maka terlambat ke kantor, maka terlambat ke kantor ini adalah Q. Kemudian premis 2-nya adalah jalan tidak macet, maka tentu saja jalan tidak macet ini adalah negasi P, karena P-nya itu adalah jalan macet, sehingga negasinya adalah tidak macet. Maka kesimpulannya adalah, oke, sekarang kita tulis dulu keterangannya di bawah. Premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi P. Maka bagaimanakah kita menarik kesimpulannya? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, aturan penarikan kesimpulan yang pertama formatnya itu adalah jika premis 1 P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa menyimpulkan dengan kesimpulannya itu adalah yang Q. Tapi karena kita melihat dari kondisi premis 1 dan premis 2 pada soal ini ternyata P maka Q, kemudian premis 2-nya negasi P, tentu saja format ini berbeda dengan ini, karena seharusnya P-nya ini kalau misalkan pengen ada kesimpulannya itu harus P, maka tentu saja kesimpulan untuk soal ini adalah tidak dapat disimpulkan, oke? Tapi tentu saja nanti ada pengecualian untuk satu kasus,
formatnya tidak sama dengan seperti ini, tapi bisa disimpulkan. Nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah tidak dapat disimpulkan. Jawaban adalah yang E. Oke. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik saja, mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasa, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan, di mana ini adalah betul-betul syarat utama supaya kita bisa cepat dan tepat mengerjakan soal seperti ini. Oke, sekarang kita kerjakan saja. Tahap pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang P dan mana yang Q. Sekarang kita identifikasi. Pada premis 1, jika lebaran bisa mudik, maka tentu saja lebaran bisa mudik ini adalah P, maka jalanan akan macet. Jalanan akan macet ini adalah Q. Kemudian premis 2-nya adalah lebaran tidak bisa mudik. Berarti ini adalah negasi dari P. Maka kesimpulannya adalah, oke, sekarang kita kerjakan. Kita tulis kembali data ini di bawah. Premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi P. Seperti yang kita ketahui tentang aturan penarikan kesimpulan yang pertama, di mana jika premis 1 P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu Q. Tapi jika kita melihat bentuk ini adalah bentuknya untuk premis 1-nya jika P maka Q, tapi premis 2-nya adalah negasi P, maka tentu saja format seperti ini berbeda dengan yang seperti ini, sehingga format seperti ini tidak dapat disimpulkan, oke? Tapi memang nanti ada salah satu pengecualian yang berbeda formatnya dengan seperti ini, tapi masih bisa dapat disimpulkan, akan dibahas di video berikutnya, oke? Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik saja, mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasa, cara mengerjakan soal seperti ini dengan cepat dan tepat dengan cara kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita langsung kerjakan saja soal ini. Tahap pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang bagian P, mana yang bagian Q. Oke, sekarang kita identifikasi di sini. Premis 1, jika belajar serius, maka belajar serius ini adalah P, maka lolos ASN 2021. Lolos ASN 2021 ini adalah Q. Kemudian premis 2-nya adalah Jandi belajar tidak serius. Maka tentu saja belajar tidak serius ini adalah negasi P. Maka kesimpulannya adalah, oke, sekarang kita tulis terlebih dahulu datanya di bawah ini. Premis 1, jika P maka Q, kita tulis di sini jika P maka Q. Kemudian premis 2-nya adalah negasi P. Maka seperti yang kita ketahui sesuai dengan aturan penarikan kesimpulan yang pertama, jika premis 1 P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa menyimpulkan kesimpulannya itu adalah Q. Tapi karena ini formatnya adalah berbeda dengan seperti ini, maka tentu saja kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan, oke? Tapi tentu saja nanti ada satu pengecualian untuk kasus khusus, akan dijelaskan di video berikutnya. Kasus khusus tadi, meskipun formatnya ada yang berbeda dengan seperti ini, tapi tetap masih bisa disimpulkan, oke? Nanti pokoknya ikutin video selanjutnya. Maka jawabannya adalah yang A, tidak dapat disimpulkan. Oke, jadi resume belajar verbal silogisme sampai saat ini. Aturan penarikan kesimpulan yang pertama ini harus betul-betul dipahami dan dihafalkan. Di mana premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka tentu saja kesimpulannya akan secara otomatis adalah Q. Kecuali nanti akan ada satu kasus khusus yang akan dibahas di video berikutnya, oke? Jadi kalau misalkan dapat soal seperti ini, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi P, maka sebetulnya kita hanya harus meninjau premis 1 bagian P-nya, kemudian premis 2 bagian P-nya juga, apakah P-nya ini negasi atau tidak. Kalau ternyata P pada premis 2-nya ini negasi P, maka tentu saja kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan, oke? Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi seperti biasa, untuk mengerjakan soal seperti ini dengan cepat dan tepat, kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita langsung kerjakan saja soal ini. Tahap pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu mana yang bagian P dan mana bagian Q. Oke, sekarang kita langsung identifikasi. Premis 1, jika memakai prokes, maka aman dari corona. Tentu saja memakai prokes ini adalah P, dan aman dari corona ini adalah Q.
Kemudian premis 2, Udin aman dari corona. Maka tentu saja aman dari corona ini adalah Ki. Maka kesimpulannya adalah, oke, sekarang kita tulis dulu data yang kita miliki. Premis 1 adalah jika P maka Ki. Kemudian premis 2-nya adalah Ki. Maka sesuai dengan aturan penarikan kesimpulan yang pertama yang sudah kita ketahui, bahwa jika premis 1 jika P maka Ki, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu Ki. Tapi karena kita melihat di sini ternyata premis 1-nya adalah P maka Ki, sedangkan premis 2-nya adalah Ki, maka kasus seperti ini tidak dapat disimpulkan. Oke. Kenapa? Karena memang harus selalu mengikuti dari aturan ini. Kecuali ini penting banget ya. Ada salah satu kasus khusus yang sebetulnya tidak sesuai dengan aturan penarikan kesimpulan yang pertama ini, tapi masih bisa mendapatkan kesimpulan, nanti akan dijelaskan di video berikutnya, oke? Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, yaitu tidak dapat disimpulkan. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasa, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita langsung kerjakan aja soalnya. Jadi, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu, mana yang bagian P dan mana bagian Q. Oke, sekarang kita identifikasi. Untuk premis 1, jika malam hujan, maka tentu saja malam hujan ini adalah P, maka Andi tidak berkunjung ke rumah kekasihnya. Andi tidak berkunjung ke rumah kekasihnya ini adalah masuk ke dalam Q. Kemudian premis 2-nya adalah malam hujan. Tentu saja malam hujan ini adalah P, sama dengan yang atasnya, sama dengan premis 1. Maka kesimpulannya adalah, oke, sekarang kita tulis data yang kita miliki di bawah ini. Premis 1 tentu saja jika P maka Q. Kemudian premis 2-nya adalah P. Oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya, aturan penarikan kesimpulan yang pertama adalah jika ada premis 1 P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu Q. Oke, dan di sini ternyata premis 1-nya adalah P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka tentu saja kesimpulannya adalah Q, di mana Q-nya itu adalah Andi tidak berkunjung ke rumah kekasihnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik saja, kerjakan mulai dari sekarang. Oke, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal seperti ini dengan cara cepat dan tepat, kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan, oke? Oke, sekarang kita langsung kerjain aja soalnya. Tahap pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal seperti ini adalah dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu mana bagian P dan mana bagian Q-nya. Oke, sekarang kita identifikasi di mana premis 1 jika Budi sembuh, tentu saja Budi sembuh ini adalah P, maka Budi masuk sekolah. Budi masuk sekolah ini adalah Q. Kemudian untuk premis 2-nya adalah Budi belum sembuh, maka tentu saja Budi belum sembuh ini adalah negasi dari P ini. Kita tulis di sini negasi P. Oke, sekarang kita tulis data yang kita miliki. Untuk premis 1 di sini dijelaskan bahwa jika P maka Q, kita tulis di sini jika P maka Q. Kemudian untuk premis 2-nya adalah Budi belum sembuh yaitu negasi P. Oke, seperti aturan penarikan kesimpulan yang pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika ada premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa mengambil kesimpulannya adalah Q. Oke. Tapi karena di dalam soal ini premis 1-nya adalah P maka Q, sedangkan premis 2-nya adalah negasi P, tentu saja formasi seperti ini berbeda dengan format yang ini dengan aturan penarikan kesimpulan yang pertama, sehingga tentu saja untuk kasus seperti ini kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan, oke? Tapi memang nanti ada salah satu kasus khusus yang betul-betul tidak mengikuti aturan penarikan kesimpulan yang pertama ini, tapi masih bisa mendapatkan kesimpulan. Nanti akan dijelaskan di video berikutnya, oke? Maka yang paling tepat adalah jawaban yang E, tidak dapat disimpulkan. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasa, cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita langsung saja kerjakan soalnya. Tentu saja untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus mengidentifikasi dulu mana P dan mana Q. Oke, sekarang kita identifikasi. P1, premis 1 ialah jika hujan lebat, maka tentu saja hujan lebat ini adalah P, maka terjadi banjir. Terjadi banjir ini adalah Q.
Kemudian premis 2-nya adalah tidak terjadi banjir. Maka tentu saja tidak terjadi banjir ini adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah, oke, sekarang kita tulis datanya di bawah ini. Premis 1 adalah jika P maka Q, di sini jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q. Jadi seperti aturan pertama yang sudah kita ketahui bahwa jika ada premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa menyimpulkan kesimpulannya itu adalah Q. Tapi untuk kasus ini adalah kasus khusus yang sebelumnya sudah kami jelaskan berkali-kali bahwa ada kasus khusus. Mungkin kalian menjawab tidak dapat disimpulkan, tapi tidak. Sebetulnya ini bisa disimpulkan. Caranya seperti apa? Oke, sekarang kami jelaskan. Oke, jadi yang kita ketahui dalam kasus 1, jika premis 1 sama dengan P maka Q, kemudian premis 2 adalah P, maka kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu Q. Kemudian sebelumnya juga sudah dibahas tentang kasus 2, yaitu jika ada premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi P, maka hal seperti ini adalah tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena memang tidak mengikuti aturan ini, aturan penarikan kesimpulan yang pertama. Kemudian kasus 3 yang sebelumnya dibahas juga, jika ada premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah Q, ini juga sama tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena memang tidak mengikuti aturan yang pertama. Oke. Nah, sebelum-sebelumnya sudah kami jelaskan juga ada kasus khusus, di mana ternyata kasus khususnya itu adalah seperti ini. Jika ada premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, meskipun kondisi seperti ini tidak sama dengan aturan penarikan kesimpulan yang pertama, ternyata hal seperti ini bisa juga mendapatkan kesimpulannya yaitu negasi P. Bagaimanakah cara mendapatkannya? Jadi ternyata kasus khusus ini adalah aturan penarikan kesimpulan yang kedua, di mana sebetulnya kasus ini masih menggunakan prinsip penarikan kesimpulan yang pertama. Ternyata yang harus kita ketahui adalah jika kita memiliki sebuah premis jika P maka Q, ini itu adalah ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Ini betul-betul harus kita ketahui dan ini adalah kuncinya kenapa ada kasus khusus ini. Lalu kenapa sih jika P maka Q ini ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P? Ternyata cara membuktikannya itu adalah dengan cara melihat dari tabel kebenaran seperti ini. Di sini kita bisa lihat jika P maka Q, tabel kebenarannya itu adalah BSBB. Kemudian negasi Q maka negasi P juga sama BSBB. Dan ternyata ada satu lagi ekuivalennya. P maka Q itu sama juga ekuivalen dengan negasi P atau Q. Tapi tentu saja pada tahapan ini belum dibahas. Maka dari itu sebetulnya kalau misalkan kita sudah tahu jika P maka Q ini ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P, maka kita bisa menulis jika P maka Q ini menjadi negasi Q maka negasi P. Oke, sekarang kita masukkan negasi Q maka negasi P-nya ini di sini. Maka tentu saja sebetulnya ini mirip dengan penarikan kesimpulan yang pertama. Jika kita lihat aturan penarikan kesimpulan yang pertama, jika P maka Q kemudian P maka hasilnya adalah Q. Ini juga sebetulnya formatnya sama. P dengan P ini sama, sejajar. Ini juga sama, negasi Q ini dengan negasi yang bawahnya sama sejajar. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Maka kedepannya jika kita mendapatkan premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, maka hal seperti ini akan ada hasilnya yaitu negasi P. Dimana ini adalah aturan penarikan kesimpulan yang kedua. Oke. Maka tentu saja kesimpulannya harusnya adalah negasi P, dimana P-nya itu hujan lebat, maka negasi P-nya itu adalah hujan tidak lebat. Maka jawabannya yang C. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik saja, mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi seperti biasa, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita langsung saja kerjakan soalnya. Langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana bagian P dan mana bagian Q. Oke, sekarang kita identifikasi. Untuk premis 1, jika Amir orang kaya, maka Amir orang kaya ini adalah P. Maka ia memiliki mobil, di mana ia memiliki mobil ini adalah Q. Kemudian premis 2-nya adalah Amir tidak memiliki mobil. Berarti tidak memiliki mobil ini adalah negasi dari Q, karena Q-nya adalah memiliki mobil. Oke, kita sekarang tulis data yang kita miliki ke bawah. Untuk premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q. Maka seperti aturan penarikan kesimpulan yang pertama yang kita ketahui bahwa jika premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan yaitu Q. Oke. Nah, bagaimana dengan format ini? Tentu saja mungkin sebagian dari kalian ada yang terjebak karena memang ini formatnya tidak sama dengan aturan penarikan kesimpulan yang pertama, maka menjawab soal seperti ini adalah tidak dapat disimpulkan. Tapi bukan ya, untuk soal seperti ini adalah soal kasus khusus yang sering kami ceritakan sebelumnya. Jadi memang jika kita memiliki premis jika P maka Q, ini itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, maksudnya ekuivalen itu apa sih? Maksudnya ekuivalen itu adalah pernyataan ini jika P maka Q
dan negasi Q maka negasi P ini itu memiliki kebenaran yang sama. Jadi kita bisa seenaknya mengganti keduanya. Contohnya seperti apa? Oke, sekarang kita langsung kerjakan soal ini. Di sini premis 1 adalah jika P maka Q. Maka jika P maka Q ini sebetulnya karena ini ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P, kita bisa mengganti jika P maka Q pada premis pertama ini dengan negasi Q maka negasi P. Oke, sekarang kita fokuskan penglihatan kita pada bagian yang kanan ini. Jika premis 1 negasi Q maka negasi P, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q. Jika kita lihat bandingkan dengan aturan penarikan kesimpulan yang pertama yang ini, di mana premis 1 adalah jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kita bisa mengambil kesimpulan adalah Q. Ternyata jika kita bandingkan ini memiliki pola yang sama. P yang ada pada premis 1 kemudian P yang ada pada premis 2 ini sejajar. Maka ternyata kalau sejajar begini, kita bakal mendapatkan hasilnya itu adalah Q, di mana yang ini Q pada premis 1 diturunkan ke bawah. Maka Q ini menjadi kesimpulan. Hal serupa ternyata sama jika kita memiliki konsep seperti ini. Negasi Q pada premis 1 kemudian negasi Q pada premis 2 ini kan sejajar. Maka tentu saja kita bisa menyimpulkan secara langsung negasi P ini diturunkan ke bawah menjadi kesimpulannya. Maka kesimpulannya itu adalah negasi P. Jadi sebetulnya yang kami jelaskan itu yang ada pada kotak hijau ini adalah merupakan aturan penarikan kesimpulan yang kedua. Jadi mungkin kedepannya untuk menjawab soal seperti ini ada 2 tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus betul-betul ingat bahwa jika P maka Q ini ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P, sehingga kita bisa dengan seenaknya menggantikan jika P maka Q ini dengan negasi Q maka negasi P. Atau kita juga bisa secara langsung menghafal aturan penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P, oke? Ini terserah kalian mau menggunakan konsep yang mana, apakah langsung menghafal seperti ini, atau dihafalkan ekuivalennya, terserah ya, tapi konsepnya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah negasi P, di mana negasi P-nya itu adalah orang kaya, kemudian negasinya itu adalah Amir, bukan orang kaya, maka jawaban yang A, oke? Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik saja, mulai kerjakan dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita langsung saja kerjakan soalnya. Tahapan pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana bagian P dan mana bagian Q. Oke, sekarang kita identifikasi. Untuk premis 1, jika Andi les berenang, maka tentu saja Andi les berenang ini adalah P. Maka ia tidak ada di rumah. Ia tidak ada di rumah ini adalah Q. Kemudian untuk premis 2-nya adalah Andi ada di rumah. Maka Andi ada di rumah ini adalah negasi dari Q. Karena Q-nya itu adalah ia tidak ada di rumah, berarti kebalikannya adalah ada. Maka kesimpulannya adalah, oke, untuk menjawab soal ini kita tulis terlebih dahulu data yang kita miliki di bawah. Untuk premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, maka cara mendapatkan kesimpulannya adalah sesuai dengan aturan penarikan kesimpulan yang kedua yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jika ada premis 1, P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, maka kita bisa mengambil kesimpulannya itu adalah negasi dari P. Maka tentu saja kesimpulannya ini adalah negasi P. Di sini P-nya itu adalah Andi les berenang, maka negasinya itu adalah Andi tidak les berenang. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan, oke? Oke, sekarang kita langsung saja kerjakan soal ini. Di mana tahap pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana bagian P dan mana bagian Q. Oke, sekarang kita identifikasi. Untuk premis 1, jika nawian peringkat 1, maka nawian peringkat 1 ini adalah P. Kemudian, maka ia sudah belajar di rumah. Ia sudah belajar di rumah ini adalah Q. Kemudian premis 2-nya adalah ia belum belajar di rumah. Karena ia sudah belajar di rumah itu adalah Q, maka ia belum belajar di rumah adalah negasi Q. Oke, sekarang kita tulis terlebih dahulu data yang kita miliki di bawah. Premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q. Maka untuk mendapatkan kesimpulannya adalah tentu saja kita harus mengetahui dari kedua aturan penarikan kesimpulan. Di mana yang pertama adalah jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya Q. Kemudian untuk aturan yang kedua adalah jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P, oke? Maka karena ini adalah aturan penarikan kesimpulan yang kedua, maka kesimpulannya adalah negasi P. Di mana P-nya di sini adalah nawian peringkat 1, maka negasinya adalah nawian tidak peringkat 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi, sebetulnya
Cara untuk bisa menjawab soal seperti ini dengan cepat dan tepat adalah dengan kita mengetahui kedua aturan penarikan kesimpulan, di mana totalnya ada 3 aturan penarikan kesimpulan. Ini yang dikotakin berwarna merah, ini adalah aturan penarikan kesimpulan yang pertama. Sedangkan ini yang dikotakin warna hijau, ini adalah aturan penarikan kesimpulan yang kedua. Sehingga syarat utama untuk bisa mengerjakan soal seperti ini dengan benar adalah dengan mengetahui kedua aturan ini. Sebetulnya ada 3, yang ketiga nanti akan dijelaskan di video-video berikutnya, oke? Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, seperti biasa, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah dengan kita mengetahui, menghafal ketiga bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita langsung kerjakan saja soalnya. Tahap pertama adalah seperti biasa, identifikasi terlebih dahulu mana P dan mana Q. Untuk premis 1, jika lebaran tidak boleh mudik, tentu saja lebaran tidak boleh mudik adalah P, maka tempat wisata sepi. Tempat wisata sepi ini adalah Q. Kemudian premis 2-nya adalah tempat wisata tidak sepi. Berarti tentu saja tempat wisata tidak sepi ini adalah negasi Q, karena Q-nya itu adalah tempat wisata sepi. Oke, maka kesimpulannya adalah seperti biasa kita tulis terlebih dahulu data yang kita miliki. Untuk premis 1, jika P maka Q. Kemudian untuk premis 2-nya adalah negasi Q, kita tulis di sini. Maka sesuai dengan aturan penarikan kesimpulan yang kedua, jika ada premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, maka kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu negasi P. Maka kesimpulan di sini adalah negasi P, di mana P-nya itu adalah lebaran tidak boleh mudik, maka negasinya itu adalah lebaran boleh mudik. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Jadi, sebagai rangkuman pembelajaran sampai saat ini adalah kunci sukses dalam mengerjakan soal jika maka adalah dengan hafal ketiga aturan penarikan kesimpulan. Di mana aturan penarikan kesimpulan yang pertama adalah jika premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian aturan penarikan kesimpulan yang kedua adalah jika premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini benar-benar kedua aturan ini harus hafal. Lalu apa sih aturan penarikan kesimpulan yang ketiga? Semuanya akan dibahas di video berikutnya, oke? Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasa, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah dengan kita harus mengetahui ketiga bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita kerjain aja soalnya. Dimana tentu saja tahapan awal untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana bagian P, mana bagian Q, dan mana bagian R, oke? Oke, sekarang kita identifikasi. Untuk premis 1, jika malam hujan, maka tentu saja malam hujan ini adalah P, maka Jajang tidak jadi pergi ke kota. Jajang tidak jadi pergi ke kota ini adalah Q. Kemudian untuk premis 2, jika Jajang tidak jadi pergi ke kota, Jajang tidak jadi pergi ke kota ini adalah Q, maka Jajang ada di rumah. Tentu saja Jajang ada di rumah ini adalah R. Maka kesimpulannya adalah oke, seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu data yang kita miliki di bawah. Untuk premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah jika Q maka R, maka sebetulnya jika kita mendapatkan sebuah soal dengan format seperti ini adalah termasuk ke dalam aturan penarikan kesimpulan yang ketiga. Di mana jika ada P maka Q, kemudian Q maka R, di sini ada sama-sama Q, kita bisa mencoretnya. Kemudian kesimpulannya adalah P maka R. Maka dari itu, untuk soal ini, P-nya itu adalah malam hujan, sedangkan R-nya adalah Jajang ada di rumah. Maka jawaban yang paling tepat adalah malam hujan sehingga Jajang ada di rumah. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Maka dari itu, sekarang sudah lengkap, ada 3 aturan penarikan kesimpulan yang harus rekan semua hafalkan. Yang pertama adalah jika ada premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian untuk aturan kedua adalah jika premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian aturan yang ketiga adalah jika ada P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R, karena yang sama ini dicoret seperti itu. Ketiga ini harus hafal dan harus betul-betul dipahami karena akan banyak sekali keluar di soal CPNS 2021, oke? Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Seperti biasa, cara mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita langsung saja kerjakan soalnya.
Seperti biasa, langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana bagian P, bagian Q, dan bagian R. Oke, sekarang kita identifikasi. Untuk premis 1, jika Lebaran bisa mudik, tentu saja Lebaran bisa mudik adalah P, maka jalanan macet. Jalanan macet ini adalah Q. Kemudian untuk premis 2-nya adalah jika jalanan macet, maka ini adalah Q, maka orang-orang bahagia, maka ini adalah R. Oke, sekarang kita tulis data yang kita miliki di bawah. Untuk premis 1, jika P maka Q, sedangkan untuk premis 2 adalah Q maka R. Maka jika kita menemukan kondisi seperti ini, di mana sebetulnya kondisi ini adalah kondisi aturan penarikan kesimpulan yang ketiga, di mana jika ada P maka Q, kemudian ada Q maka R, maka karena di sini ada sama-sama Q, kita bisa mencoretnya, sehingga kesimpulannya adalah P maka R. Maka dari itu, di sini P-nya itu adalah Lebaran bisa mudik, sedangkan R-nya itu adalah orang-orang bahagia. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, Lebaran bisa mudik sehingga orang-orang bahagia. Maka dari itu, sekarang sudah lengkap ada 3 aturan penarikan kesimpulan, di mana aturan 1, aturan 2, aturan ketiga, di mana ketiga aturan ini harus betul-betul dipahami dan dihafalkan. Pastinya akan membuat rekan semua bisa dengan cepat dan tepat mengerjakan soal-soal penarikan kesimpulan. Oke? Silahkan kerjakan soal ini dalam 10 detik saja, mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, seperti biasa, cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengetahui 3 bentuk aturan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Tahap pertama untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengidentifikasi dulu mana bagian P, mana bagian Q, dan mana bagian R. Oke, sekarang kita identifikasi. Untuk premis pertama, jika lulus SKD, maka tentu saja lulus SKD ini adalah P, maka lanjut tes SKB, di mana lanjut tes SKB ini adalah Q. Kemudian premis 2-nya adalah jika lanjut tes SKB, tentu saja ini adalah Q, maka satu langkah lagi jadi ASN 2021, maka ini adalah R. Oke, sekarang kita tulis data yang kita miliki di bawah. Untuk premis 1, jika P maka Q, di sini adalah jika P maka Q. Kemudian untuk premis 2-nya adalah jika Q maka R. Maka, cara mengambil kesimpulannya adalah sesuai dengan teori aturan penarikan kesimpulan yang ketiga. Jika ada P maka Q, kemudian Q maka R, kesimpulannya itu adalah P maka R, di mana Q-nya ini akan kita coret. Maka dari itu, kesimpulannya itu adalah P maka R, di mana P-nya adalah jika lulus SKD, maka R-nya itu adalah maka satu langkah lagi jadi ASN 2021. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, oke? Silakan kerjakan soal ini dalam 10 detik, mulai dari sekarang. Oke, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini adalah yang pertama, kita harus mengetahui konsep dari silogisme. Kemudian yang kedua adalah, kalau ada premis semua sebagian, maka kesimpulannya adalah pasti sebagian. Oke, sekarang kita review terlebih dahulu tentang konsep silogisme. Konsep silogisme itu sama dengan aturan penarikan kesimpulan yang ketiga, di mana jika ada premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah jika Q maka R. Di sini kita bisa melihat premis 1 dan premis 2 ada memiliki kesamaan Q, maka kita bisa mencoret Q ini, kemudian kesimpulannya itu adalah P maka R, di mana P maka R ini tentu saja tidak ada Q. Oke, sekarang kita terapkan pada konsep ini. Di sini katanya adalah semua kepala sekolah adalah sarjana, kemudian sementara kepala sekolah adalah guru. Maka di premis 1 ternyata ada kata kepala sekolah, kemudian di premis 2 juga ada kepala sekolah. Maka dari itu seharusnya di dalam kesimpulannya itu tidak ada kata kepala sekolah. Maka kita lihat dari kelima option ini, tentu saja ternyata yang B, sementara sarjana adalah kepala sekolah, ini salah. Kemudian yang C juga salah, sementara guru adalah kepala sekolah, salah. Kemudian yang E juga salah, semua kepala sekolah, sarjana, dan guru. Karena masih ada kata kepala sekolahnya. Maka jawaban yang B, C, dan E salah. Maka tersisa adalah option yang A dan option yang D, di mana kita memilih jawabannya itu dengan konsep yang kedua. Soal selanjutnya adalah tentang logika. Diketahui pernyataan pertama bahwa jika petani tidak gagal panen, maka harga kedelai tidak akan naik. Kita misalkan gagal panen dengan P dan harga kedelai naik itu sebagai Q. Sehingga pernyataan pertama ini dapat dituliskan dengan negasi P maka negasi Q. Karena di sini ada kata tidak dua-duanya. Lalu di pernyataan yang kedua disebutkan tidak benar
bahwa harga kedelai naik, produk tempe mudah dijumpai. Pernyataan ini sama saja artinya dengan jika harga tidak naik, maka tempe mudah dijumpai. Dua pernyataan tersebut artinya sama. Sehingga kita misalkan tempe mudah dijumpai ini dengan R, dan harga tidak naik ini sudah sama dengan negasi Q. Jadi ini seperti pemisalan sebelumnya yaitu ini. Sehingga pernyataan yang kedua dapat dituliskan negasi Q maka R. Dari dua pernyataan ini dengan menggunakan silogisme, maka diperoleh ini saling menghilangkan, maka kesimpulannya adalah negasi P maka R. Lalu ternyata diketahui fakta bahwa saat ini produk tempe sulit dijumpai, artinya negasi R. Sehingga dari pernyataan ini dan fakta bahwa negasi R, maka dengan menggunakan modus Tholen, diperoleh kesimpulannya adalah negasi dari negasi P. Atau ini sama saja dengan P. Atau ini artinya adalah petani gagal panen. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa pemerintah tidak perlu melakukan impor beras jika panen padi petani melimpah atau cadangan beras di penyimpanan Bulog mencukupi. Di sini yang menjadi penyebab adalah panen padi melimpah atau cadangan beras di penyimpanan Bulog mencukupi. Dan yang menjadi akibat adalah pemerintah tidak perlu impor beras. Kita misalkan panen padi petani melimpah itu dengan P, kemudian cadangan beras mencukupi itu Q, lalu impor beras ini sebagai R. Sehingga pernyataannya dapat dituliskan dengan penyebabnya adalah P atau Q dan akibatnya adalah tidak impor atau negasi R. Lalu ternyata diketahui bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bersiap melakukan impor beras. Artinya adalah R. Sehingga dari pernyataan ini dan fakta R, menggunakan logika modus Tholen, ini adalah sebab, ini adalah akibat, dan ternyata akibatnya tidak terjadi. Itu kesimpulannya atau artinya adalah si penyebabnya tidak terpenuhi, yaitu negasi P atau Q. Yang ini sama artinya dengan negasi P dan negasi Q. Atau ini jika diterjemahkan adalah petani gagal panen atau panennya tidak melimpah, dan kata hubungnya adalah dan negasi Q, cadangan tidak cukup. Sehingga jawaban yang benar di antara pilihan yang diberikan adalah pilihan yang C. Panen padi petani tidak melimpah dan cadangan tidak mencukupi. Berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa semua pemanjat tebing membawa tali pengaman. Kita misalkan lingkaran merah ini adalah himpunan orang yang membawa tali pengaman. Karena semua pemanjat tebing membawa tali pengaman, maka lingkaran biru ini ada di dalam lingkaran merah, di mana lingkaran biru ini menunjukkan himpunan dari pemanjat tebing. Lalu yang selanjutnya diketahui bahwa beberapa yang hadir di bawah tebing tidak membawa
tali pengaman. Jadi beberapa tidak bawa. Artinya himpunannya seperti ini. Ini adalah himpunan mereka yang hadir, di mana beberapa tidak membawa tali, yaitu yang ada di sini. Kemudian yang ditanyakan adalah kesimpulan yang tepat. Di antara kelima pilihan yang diberikan, jawaban yang tepat adalah pilihan yang A, yaitu beberapa yang hadir di bawah tebing bukan pemanjat tebing, yaitu mereka yang ada di sini, di luar dari daerah berwarna biru. Soal selanjutnya adalah tentang logika matematika. Diketahui bahwa pernyataan pertama, jika guru memberikan latihan pengayaan, maka akibatnya adalah nilai siswa banyak yang meningkat. Kita misalkan guru memberikan pengayaan itu dengan P, dan nilai siswa meningkat itu dengan Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan, jika P maka Q. Lalu pernyataan yang kedua, jika nilai siswa banyak yang meningkat, ini adalah Q, maka akibatnya adalah guru tidak perlu mengadakan ujian remedial. Ini kita misalkan dengan R. Sehingga pernyataan yang kedua adalah, jika Q maka R. Kemudian dengan menggunakan logika silogisme, maka ini saling menghilangkan dengan ini, maka kesimpulannya adalah jika P maka R, atau ini sama saja artinya dengan jika guru memberikan pengayaan, maka akibatnya adalah guru tidak mengadakan remedial. Jadi ini adalah kesimpulan yang dapat diambil. Di mana di antara kelima pilihan yang diberikan, yang sesuai dengan ini adalah pilihan yang D, yaitu jika guru memberikan latihan pengayaan, maka akibatnya guru tidak mengadakan remedial. Lalu yang selanjutnya diketahui bahwa jika penggunaan gas CFC di bumi itu meningkat, maka akibatnya lapisan ozon semakin rusak. Kita misalkan penggunaan gas CFC meningkat itu dengan P, dan lapisan ozon rusak itu dengan Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan, jika P maka Q. Lalu disebutkan pernyataan yang kedua, jika konsentrasi karbon di atmosfer itu tinggi, maka akibatnya suhu permukaan bumi itu bertambah. Kita misalkan konsentrasi karbon itu tinggi dengan R, dan suhu permukaan bumi bertambah itu dengan S. Sehingga pernyataan yang kedua dapat dituliskan dengan jika R maka S. Lalu ternyata diketahui faktanya saat ini penggunaan gas CFC itu meningkat, atau ini P, kemudian dihubungkan oleh atau. Kemudian yang berikutnya, suhu permukaan bumi tidak bertambah, atau ini sama saja dengan negasi S. Jadi faktanya adalah ini. Jika kita gabungkan dengan dua pernyataan sebelumnya adalah ini P, kemudian ada kata hubung atau, kemudian ini negasi S. Kemudian kita akan tarik kesimpulan. Untuk yang ini, kita gunakan modus ponen. Ini sebab, ini akibat, dan ternyata sebabnya terpenuhi. Maka kesimpulannya adalah akibatnya terjadi, yaitu Q. Kemudian untuk yang ini, kita gunakan modus tolen. Ini sebab, ini akibat, dan ternyata akibatnya tidak terjadi. Artinya, sebabnya tidak terpenuhi. Yaitu kesimpulannya adalah negasi R, dihubungkan oleh kata hubung atau. Sehingga kesimpulan yang diperoleh di sini adalah Q atau negasi R. Yang ini sama saja artinya dengan lapisan ozon rusak,
negasi R, yaitu konsentrasi karbon tidak tinggi. Di mana dari kelima pilihan yang diberikan, yang sesuai adalah pilihan yang C, lapisan ozon rusak atau konsentrasi karbonnya tidak tinggi. Untuk yang berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa tidak ada siswa yang malas yang mendapatkan nilai baik saat ujian. Kita misalkan kotak warna merah ini adalah himpunan siswa, di mana dapat dibagi dua, yaitu mereka yang mendapatkan nilai baik dan yang mendapatkan nilai tidak baik. Kemudian dari pernyataan yang pertama, karena tidak ada siswa malas yang mendapatkan nilai baik, itu sama artinya dengan semua siswa malas mendapatkan nilai tidak baik. Jadi kita gambarkan atau kita simbolkan dengan lingkaran warna biru ini adalah himpunan siswa yang malas. Semuanya mendapatkan nilai tidak baik. Lalu di pernyataan yang kedua disebutkan beberapa siswa yang mendapatkan nilai baik adalah siswa yang cerdas. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ini adalah himpunan siswa cerdas. Ini kemungkinan satu, di mana beberapa yang mendapat nilai baik adalah siswa cerdas, yaitu yang di sini. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah seperti ini, di mana di kemungkinan yang pertama himpunan siswa cerdas dan malas itu terpisah, sedangkan di kemungkinan yang kedua himpunan siswa cerdas ini masih beberapa diantaranya malas, yaitu yang ada di sini. Dari dua kemungkinan itu, kesimpulan yang tepat dari pilihan yang diberikan adalah pilihan yang A, yaitu beberapa siswa yang cerdas bukan siswa yang malas, yaitu yang ada di sini, yang di luar dari himpunan berwarna biru. Sedangkan yang lain ini salah. Untuk soal selanjutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan lindung, maka akibatnya adalah pemerintah daerah akan mengerahkan pasukan pemadam api dan organisasi pecinta lingkungan akan melakukan penyelamatan satwa. Kita misalkan kebakaran hutan dan lahan ini dengan P, kemudian pemerintah daerah mengerahkan pemadam api ini dengan Q, dan organisasi pecinta lingkungan menyelamatkan satwa itu dengan R. Sehingga pernyataannya dapat dituliskan dengan jika P maka akibatnya adalah Q dan R. Akibatnya ada dua seperti ini. Lalu ternyata faktanya adalah saat ini organisasi pecinta lingkungan tidak bergerak menyelamatkan satwa, atau ini sama saja dengan negasi R. Ini faktanya. Karena akibat di sini dihubungkan oleh kata dan, artinya dua-duanya harus terjadi bersamaan. Padahal kenyataannya negasi R, yaitu salah satu tidak terpenuhi. Si R-nya ini tidak terpenuhi. Maka dengan menggunakan modus Tholen, ini sebab, ini akibat, ternyata akibatnya itu tidak terjadi. Maka kesimpulannya adalah sebabnya tidak terpenuhi, yaitu negasi P. Atau ini sama saja artinya dengan tidak terjadi kebakaran di hutan lindung. Atau ini sama saja dengan pilihan yang D, yaitu hutan lindung masih aman dari ancaman kebakaran. Berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika perairan itu terpapar dengan limbah deterjen, maka akibatnya memicu ledakan populasi tanaman air. Kita misalkan perairan terpapar limbah deterjen dengan P, kemudian ledakan populasi tanaman air dengan Q. Sehingga pernyataan yang pertama,
dapat dituliskan dengan jika P maka Q. Lalu ada pernyataan yang kedua, yaitu jika konsentrasi pestisida dalam tanah itu tinggi, maka akibatnya beberapa tanaman pangan dapat mati. Kita misalkan konsentrasi pestisida tinggi ini dengan R, kemudian tanaman pangan mati ini dengan S. Sehingga pernyataan yang kedua dapat dituliskan dengan jika R maka S. Lalu ternyata diketahui fakta bahwa saat ini tanaman pangan dapat tumbuh dengan baik. Ini adalah negasi S. Dihubungkan oleh kata meskipun, yang ini sama saja dengan dan. Kita simbolkan seperti ini. Kemudian limbah deterjen banyak mengalir ke perairan. Ini adalah P. Sehingga dari pernyataan ini kita gunakan fakta yang diberikan, yaitu P dan negasi S seperti ini. Kemudian kita akan tarik kesimpulan. Untuk yang pertama ini kita gunakan modus ponen. Ini sebab akibat dan sebabnya terpenuhi, artinya akibatnya terjadi, yaitu Q. Sedangkan yang di sini kita gunakan modus tolen. Ini karena akibatnya tidak terjadi, artinya sebabnya tidak terpenuhi, yaitu kesimpulannya negasi R. Dengan kata hubung adalah dan. Sehingga jika diterjemahkan di sini adalah Q atau ledakan populasi tanaman air kemudian ada kata hubung dan, ini negasi R, yaitu konsentrasi pestisida tidak tinggi. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang B. Selanjutnya diketahui informasi bahwa tidak ada peserta upacara yang mengenakan jam tangan. Jadi kita misalkan ini adalah himpunan dari peserta upacara. Karena tidak ada yang mengenakan jam tangan, maka lingkaran merah ini terpisah dengan lingkaran biru, di mana lingkaran biru ini adalah orang yang mengenakan jam tangan. Lalu di pernyataan yang kedua disebutkan bahwa semua siswa kelas 12 mengikuti upacara. Artinya ada di dalam lingkaran merah ini. Kita simbolkan dengan lingkaran berwarna hijau ini. Ini adalah siswa kelas 12. Di mana kesimpulan yang tepat dari ilustrasi ini adalah pilihan yang B, yaitu tidak ada siswa kelas 12 yang mengenakan jam tangan, yaitu lingkaran hijau ini ada di luar dari lingkaran berwarna biru ini. Untuk soal selanjutnya adalah tentang logika matematika. Diketahui ada pernyataan bahwa jika ayah membeli sofa, maka ibu tidak membeli kulkas. Kita misalkan ayah membeli sofa dengan P dan ibu membeli kulkas dengan Q. Karena di sini tidak, maka di sini adalah negasi Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan dengan jika P maka negasi Q. Lalu pernyataan kedua disebutkan jika ibu membeli mesin cuci, maka ibu membeli kulkas. Kita misalkan ibu membeli mesin cuci dengan R dan ibu membeli kulkas, ini adalah Q. Sehingga pernyataan yang kedua adalah jika R maka Q. Seperti ini. Lalu ternyata faktanya adalah saat belanja di pasar, ibu membeli mesin cuci atau ini adalah R. Kita gunakan fakta ini ke pernyataan yang kedua terlebih dahulu. Seperti ini.
dengan menggunakan modus ponen, maka kesimpulannya di sini adalah ini sebagai sebab terpenuhi, artinya akibatnya terjadi, yaitu ki. Kemudian dari kesimpulan ini kita gunakan ke pernyataan yang pertama. Ini adalah ki. Sehingga dengan menggunakan modus tolen, ini akibatnya itu tidak terjadi, artinya sebabnya ini tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Atau ini sama saja dengan artinya dengan ayah tidak membeli sofa. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang D. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa jika Andi membeli kaos merah, maka Doni membeli kaos hitam. Kita misalkan Andi membeli kaos merah dengan P, dan Doni membeli kaos hitam ini dengan Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan dengan jika P maka Q, seperti ini. Lalu pernyataan yang kedua, jika Rizky membeli kaos biru, maka Agung membeli kaos kuning. Kita misalkan Rizky membeli kaos biru dengan R, dan Agung membeli kaos kuning dengan S. Sehingga pernyataan yang kedua, jika R maka S, seperti ini. Lalu diketahui faktanya adalah Doni tidak membeli kaos hitam, atau ini negasi Q, dan Rizky membeli kaos biru, ini adalah R. Sehingga faktanya adalah ini. Kita gunakan fakta ini adalah negasi Q untuk pernyataan pertama, dihubungkan dengan kata hubung dan, lalu ini adalah faktanya R. Kemudian kita akan tarik kesimpulan untuk masing-masing hubungan ini. Untuk yang pertama ini kita gunakan modus tolen. Ini adalah akibatnya tidak terjadi, yaitu ini. Kesimpulannya sebabnya tidak terpenuhi, yaitu negasi P. Kemudian yang di sini, karena sebabnya ini terpenuhi, artinya akibatnya terjadi, yaitu S. Dihubungkan oleh kata hubung dan ini. Sehingga kesimpulannya di sini adalah negasi P atau Andi tidak membeli kaos merah, dan S itu adalah Agung membeli kaos kuning. Sehingga dari kelima pilihan yang diberikan di sini, jawaban yang tepat adalah pilihan yang A, yaitu Agung membeli kaos kuning, tetapi di sini sama saja dengan dan, Andi tidak membeli kaos merah. Untuk yang selanjutnya diketahui ada pernyataan bahwa beberapa peserta lomba pidato itu berkacamata. Kita misalkan lingkaran merah ini adalah himpunan peserta lomba pidato. Kemudian karena hanya beberapa yang berkacamata, maka hubungannya seperti ini. Ini adalah himpunan orang yang berkacamata. Di mana di sini adalah beberapa peserta lomba pidato yang berkacamata. Lalu di pernyataan yang kedua disebutkan Anissa mengikuti lomba pidato. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Anissa ada di sini, di mana dia tidak berkacamata, atau kemungkinan kedua, Anissa ada di sini, di mana dia berkacamata. Yang jelas Anissa ada di dalam lingkaran warna merah, karena dia peserta lomba pidato. Sehingga dari sini tidak dapat dipastikan apakah Anissa berkacamata atau tidak, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Anissa mungkin berkacamata, masih mungkin saja. Pada soal selanjutnya diketahui ada pernyataan yang pertama adalah jika Diba sakit maka ia,
memakai jaket. Kita misalkan sakit dengan P dan memakai jaket dengan Q. Maka pernyataan yang pertama dapat dituliskan jika P maka Q. Lalu pernyataan yang kedua disebutkan jika Diba memakai jaket, maka ia tidak merasa kedinginan. Di mana memakai jaket di sini adalah Q, kita misalkan tidak merasa kedinginan dengan R. Sehingga pernyataan yang kedua dapat dituliskan jika Q maka R. Ternyata faktanya adalah kemarin Diba memakai jaket, atau faktanya di sini adalah Q. Fakta ini tidak dapat digunakan untuk menarikan kesimpulan pada pernyataan yang pertama, sehingga kita akan gunakan untuk pernyataan yang kedua. Dengan fakta Q di sini, dengan menggunakan modus ponen, dapat diperiksa materinya di Serevit, di mana Q di sini adalah sebab dan R adalah akibat. Dengan fakta bahwa sebabnya itu terpenuhi, maka kesimpulannya adalah akibatnya terjadi. Sehingga ini dapat diartikan dengan kemarin Diba tidak kedinginan. Jadi jawaban yang tepat di antara pilihan yang diberikan adalah pilihan yang C. Diba tidak merasa kedinginan kemarin. Soal selanjutnya diketahui ada pernyataan disebutkan bahwa setelah lulus SMA, jika siswa melanjutkan studi, maka ia tidak bekerja. Kita misalkan melanjutkan studi dengan P dan tidak bekerja dengan Q. Sehingga pernyataannya dapat dituliskan dengan jika P maka Q, di mana P adalah sebab dan Q adalah akibat. Kemudian dari pernyataan yang kedua, diketahui bahwa Andi bekerja setelah lulus SMA. Atau ini sama saja dengan negasi dari Q. Seperti ini. Ini adalah pernyataannya dan ini adalah faktanya. Dengan menggunakan modus Tholen, dapat diperiksa materinya di Serevit. Karena P adalah sebab dan Q adalah akibat, dan akibatnya itu tidak terjadi, maka kesimpulannya adalah sebabnya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Atau ini sama saja dengan Andi tidak melanjutkan studi. Sehingga di antara kelima pilihan yang diberikan, jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Selanjutnya diketahui ada dua pernyataan. Yang pertama adalah semua wisatawan membawa tas. Kita misalkan lingkaran merah ini adalah himpunan wisatawan, di mana semuanya membawa tas. Lalu di pernyataan yang kedua disebutkan beberapa orang yang berambut pirang adalah wisatawan. Jadi lingkaran berwarna biru ini adalah himpunan orang berambut pirang, di mana beberapa di antaranya adalah wisatawan, yaitu mereka yang ada di sini. Sehingga kesimpulan yang tepat yang menghubungkan dua himpunan ini adalah pilihan yang B. Beberapa orang berambut pirang membawa tas, yaitu mereka yang ada di sini. Selanjutnya adalah tentang logika matematika. Diketahui pernyataan bahwa jika pasokan cabai berlebihan atau permintaan pasar rendah, maka akibatnya adalah harga cabai murah dan petani cabai rugi. Kita misalkan pasokan cabai berlebihan ini dengan P, kemudian permintaan pasar rendah ini sebagai Q, kemudian harga cabai murah ini sebagai R, dan petani rugi ini sebagai S. Sehingga dapat dituliskan pernyataannya bahwa P atau Q akibatnya adalah R dan S. Karena sebab di sini dihubungkan oleh kata atau, artinya cukup salah satu saja, sedangkan akibatnya di sini dihubungkan oleh kata dan, sehingga artinya dua-duanya harus terjadi bersamaan. Ternyata faktanya di sini adalah
saat ini permintaan pasar terhadap kebutuhan cabai sedang tidak tinggi. Ini adalah Q, sehingga salah satu sebab itu terpenuhi, yaitu yang Q ini. Dan dengan menggunakan logika modus ponens, karena sebabnya sudah terpenuhi, maka kesimpulannya adalah akibatnya ini terjadi, yaitu R dan S. Artinya di sini harga cabai itu murah dihubungkan oleh kata dan ini, dan S yaitu petani rugi. Sehingga jawabannya di sini adalah pilihan yang D. Pada soal berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika Arman membeli sepatu maka Bunga membeli kemeja. Kita misalkan Arman membeli sepatu dengan P dan Bunga membeli kemeja dengan Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan jika P maka Q. Lalu diketahui pernyataan yang kedua, yaitu jika Dimas tidak membeli celana maka Bunga tidak membeli kemeja. Kita misalkan Dimas membeli celana dengan R, karena di sini ada kata tidak, maka ini adalah negasi R. Kemudian Bunga tidak membeli kemeja adalah negasi Q. Sehingga pernyataan yang kedua adalah negasi R maka negasi Q. Ternyata faktanya adalah saat berbelanja di mall, Dimas tidak membeli celana. Ini adalah negasi R. Kemudian kita gunakan fakta ini ke pernyataan yang kedua dengan menggunakan modus ponens. Ini sebab, ini akibat, dan sebabnya ternyata terpenuhi, yaitu ini. Kesimpulannya adalah akibatnya terjadi, yaitu negasi Q. Kemudian kita gunakan kesimpulan ini ke pernyataan yang pertama. Seperti ini. Kita gunakan logika modus tollens. Ini sebab, ini akibat, dan ternyata akibatnya tidak terjadi, yaitu ini negasinya. Maka kesimpulannya sebabnya tidak terpenuhi, yaitu negasi P. Ini adalah kesimpulan yang kita peroleh. Negasi P, yaitu Arman tidak membeli sepatu. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang A. Selanjutnya diketahui bahwa semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Kita misalkan lingkaran merah ini adalah himpunan karyawan, di mana mereka semua harus hadir dalam rapat rutin. Kemudian di pernyataan yang kedua disebutkan bahwa beberapa office boy adalah karyawan. Kita misalkan lingkaran biru ini adalah himpunan office boy, di mana beberapa adalah karyawan, yaitu yang ada di sini. Di antara pilihan yang diberikan ini, yang paling tepat adalah pilihan yang C, yaitu beberapa peserta rapat rutin adalah office boy, yaitu mereka yang ada di sini. Soal selanjutnya adalah tentang logika matematika. Diketahui ada pernyataan bahwa jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Kita misalkan musim kemarau dengan P, kemudian tumbuhan meranggas dengan Q. Sehingga pernyataan pertama dapat dituliskan dengan jika P maka Q. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, jika tumbuh-tumbuhan meranggas, maka sampah daun berserakan. Tumbuh-tumbuhan meranggas tadi kita misalkan dengan Q, kita misalkan sampah daun berserakan dengan R. Sehingga pernyataan yang kedua dapat dituliskan dengan jika Q maka R. Dengan menggunakan logika silogisme, di sini seolah-olah saling menghilangkan ini sama-sama Q, sehingga kesimpulannya adalah jika P maka R, atau ini sama saja dengan jika musim kemarau maka sampah daun berserakan, di mana jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Berikut
selanjutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika masakan diberi bumbu, maka rasanya lezat dan mengundang selera. Kita misalkan masakan diberi bumbu dengan P, kemudian rasanya lezat dengan Q, dan mengundang selera ini dengan R. Sehingga pernyataan pertama dapat dituliskan dengan jika P, maka akibatnya adalah Q dan R. Di mana akibatnya ini karena dihubungkan oleh kata dan harus terjadi bersamaan, keduanya harus bersama-sama. Namun ternyata faktanya di sini adalah A adalah masakan yang tidak mengundang selera, atau ini adalah negasi dari R. Dari pernyataan ini dan fakta ini, karena ini adalah akibat yang tidak terjadi, padahal ini harus dua-duanya terjadi bersamaan, karena salah satu tidak terjadi yaitu ini, maka kesimpulannya adalah sebabnya tidak terpenuhi atau negasi P. Ini adalah logika dari modus tollens. Sehingga kesimpulannya di sini adalah negasi P, yaitu A tidak diberi bumbu. Jawabannya adalah pilihan yang D. Pada soal berikutnya diketahui pernyataan bahwa semua penyanyi adalah artis. Kita misalkan lingkaran merah ini adalah himpunan penyanyi, maka mereka semua adalah artis. Di pernyataan yang kedua diketahui bahwa beberapa penyanyi adalah pemain film. Jadi kita misalkan ini adalah himpunan dari pemain film, di mana beberapa penyanyi yang menjadi pemain film adalah yang ada di sini. Dari ilustrasi ini, kesimpulan yang tepat dari kelima pilihan yang diberikan adalah pilihan yang A, yaitu beberapa pemain film adalah artis, yaitu mereka yang ada di sini. Untuk soal selanjutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika ibu memasak sup, maka ibu tidak membeli daging. Kita misalkan memasak sup dengan P dan membeli daging ini dengan Q, sehingga tidak membeli daging ini adalah negasi dari Q. Sehingga pernyataan pertama adalah jika P maka negasi Q. Lalu di pernyataan yang kedua diketahui jika ibu pergi ke pasar maka ibu membeli daging. Kita misalkan pergi ke pasar dengan R dan membeli daging tadi sudah dimisalkan dengan Q. Sehingga pernyataan yang kedua adalah jika R maka Q. Lalu diketahui bahwa faktanya ibu memasak sup atau P. Dengan menggunakan fakta ini dan pernyataan yang pertama seperti ini, dengan logika modus ponens, ini sebab, ini akibat, dan ternyata sebabnya ini terpenuhi, maka kesimpulannya adalah akibatnya ini terjadi, yaitu negasi Q. Kemudian dengan menggunakan kesimpulan ini dan menggabungkannya dengan pernyataan yang kedua, maka dengan logika modus tollens, ini sebab, ini akibat, dan ternyata akibatnya itu tidak terjadi, maka kesimpulannya adalah sebabnya tidak terpenuhi atau negasi dari R. Jadi ini kesimpulannya. Di mana ini sama artinya dengan ibu tidak pergi ke pasar. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang C. Ibu tidak pergi ke pasar hari ini. Untuk soal berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika ayah mencuci mobil dan adik menyiram taman, maka aku menyapu lantai. Kita misalkan ayah mencuci mobil dan adik menyiram taman ini dengan P, dan aku menyapu lantai ini dengan Q. Maka pernyataan pertama dapat dituliskan dengan jika P maka Q. Kemudian di pernyataan yang kedua disebutkan jika ibu memasak di dapur,
maka ayah mencuci mobil dan adik menyiram taman. Kita misalkan ibu memasak di dapur dengan R, kemudian ayah mencuci mobil dan adik menyiram taman, ini tadi sudah sama dengan P. Sehingga pernyataan yang kedua itu dapat dituliskan dengan jika R maka P. Kemudian diketahui fakta bahwa pagi ini aku tidak menyapu lantai, atau faktanya itu adalah tidak Ki. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 kalau disusun ulang itu sama saja dengan kita tukar. Yang di atas adalah jika R maka P, sedangkan yang kedua adalah jika P maka Q. Dengan menggunakan silogisme, maka kesimpulannya adalah jika R maka Q. Kemudian dari kesimpulan ini, kita gabungkan dengan fakta yang kita punya, yaitu negasi Q. Maka dengan menggunakan modus tollens, kesimpulannya adalah negasi R, di mana ini artinya adalah ibu tidak memasak di dapur. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Untuk soal selanjutnya diketahui ada pernyataan bahwa semua mahasiswa perguruan tinggi memiliki nomor induk mahasiswa. Kita misalkan ini adalah himpunan mahasiswa perguruan tinggi, maka mereka semua punya NIM. Di pernyataan yang kedua disebutkan bahwa Andi seorang mahasiswa di kampus A. Itu artinya Andi ada di dalam himpunan ini. Sehingga kesimpulannya di sini adalah Andi pasti punya NIM. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Untuk soal pertama diketahui ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah Ima mengikuti lomba memasak. Ini adalah informasi pertama tentang Ima. Yang kedua adalah ia bercita-cita menjadi seorang koki. Kemudian kalimat yang kedua disebutkan Rita adalah sepupu dari Ima, di mana dia mengikuti lomba memasak. Ini informasi pertama tentang Rita, dan ternyata lombanya dilaksanakan di sekolahnya Rita. Ini informasi yang kedua tentang Rita. Di mana dua kalimat ini kesamaannya adalah di informasi yang pertama, yaitu Ima dan Rita sedang mengikuti lomba memasak. Jadi kesimpulan yang benar adalah pilihan yang D. Soal selanjutnya diketahui bahwa ada kesepakatan antara direktur dan karyawan perusahaan, di mana karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Jadi di sini ada dua pilihan, namun ternyata faktanya adalah perusahaan ditutup. Yang artinya pilihan yang lain yaitu pemberian pesangon ini tidak dipilih. Sehingga kesimpulan yang tepat adalah pilihan yang A. Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Lalu diketahui ada pernyataan bahwa setiap siswa yang rajin belajar maka berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Kita dapat memandang pernyataan ini sebagai hubungan sebab akibat, di mana sebabnya di sini adalah rajin belajar dan memperoleh nilai tinggi adalah akibatnya. Kita misalkan rajin belajar dengan P, memperoleh nilai tinggi dengan Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan dengan jika P maka Q. Lalu di pernyataan yang kedua disebutkan siswa yang memperoleh nilai tinggi berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Ini juga sama, kita dapat memandangnya sebagai sebab akibat, di mana sebabnya adalah memperoleh nilai tinggi, yang ini sama saja dengan Q.
Kemudian akibatnya adalah berpeluang diterima di perguruan tinggi. Ini kita misalkan dengan R. Sehingga pernyataan yang kedua dapat dituliskan dengan jika Ki maka R. Dengan logika pengambilan kesimpulan silogisme, maka kesimpulan yang sah di sini adalah jika P maka R. Atau ini jika diartikan adalah siswa yang rajin belajar berpeluang diterima di perguruan tinggi. Jadi di antara kelima pilihan yang diberikan, jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Untuk soal berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas atau di laboratorium sekolah. Ini adalah sebuah pilihan atau opsi. Jika tidak ini maka ini, dan berlaku pula sebaliknya. Kita misalkan berada di kelas itu sebagai P, kemudian berada di laboratorium sekolah sebagai Q, maka dapat dituliskan P atau Q. Seperti ini. Kemudian diketahui di pernyataan kedua bahwa ruang laboratorium sekolah ternyata sedang kosong. Artinya negasi Q. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini adalah pilihan. Jika tidak P maka Q, jika tidak Q maka P. Karena faktanya adalah tidak Q, maka kesimpulannya adalah P. Atau ini sama saja dengan semua siswa kelas 3 di kelas, ada di kelas. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Selanjutnya diketahui ada pernyataan yang pertama adalah semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Kita misalkan lingkaran warna merah ini adalah himpunan seluruh siswa yang pandai, sehingga mereka semua lulus ujian. Di kalimat yang kedua disebutkan sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Jadi kita misalkan lingkaran warna biru ini adalah himpunan siswa kelas 12. Dan sebagian diantaranya tidak pandai, yaitu mereka yang ada di sini. Sehingga kesimpulan yang tepat untuk menghubungkan ilustrasi ini adalah pilihan yang E, yaitu sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian, yaitu mereka yang ada di sini. Soal selanjutnya diketahui pernyataan seperti ini. Semua dang adalah ding, ada ding yang dong, tidak ada dong yang dang. Ini adalah soal tentang himpunan. Semua dang adalah ding, artinya dang ada di dalam ding. Jadi ini dang, ini adalah ding. Kemudian ada ding yang dong. Jadi ding dan dong saling beririsan, kemudian tidak ada dong yang dang. Jadi irisannya tidak memuat si dang. Jadi ini adalah dong. Seperti itu. Ini dang, ini ding, ini dong. Sudah memenuhi semua pernyataan di sini. Kita periksa masing-masing pilihan. Semua ding yang bukan dang adalah dong. Semua ding yang bukan dang adalah dong. Belum tentu karena ini masih ada. Jadi ini salah. Kemudian ada ding yang dang sekaligus dong. Ada ding yang dang sekaligus dong. Salah karena dang dan dong tidak ada hubungannya. Kemudian semua dong adalah ding. Salah, semua dong adalah ding karena ada dong yang bukan ding. Tidak ada ding yang bukan dong atau dang. Tidak ada ding yang bukan dong atau dang. Jadi ding harus dong atau dang. Ternyata tidak juga karena ada ini. Jadi ini salah. Pernyataan yang terakhir, beberapa dong adalah ding yang bukan dang. Beberapa dong adalah ding, yaitu ini, dan juga dia bukan dang. Jadi ini benar. Jawaban yang benar adalah yang